Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat seluar biasa ini, seperti nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita masih bisa menikmati indahnya Islam hingga detik ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Akila Zulfa dari kelas 11 MIPA 8 SMA Negeri 1 Jember. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan ceramah Islami, yakni mengenai larangan keluar pada waktu maghrib. Teman-teman muslimin yang saya banggakan, sesuai dengan salah satu larangan yang sudah beredar di masyarakat, benarkah dalam ajaran Islam kita tidak diperbolehkan untuk keluar pada waktu maghrib? Ataukah hal ini hanyalah mitos belaka? Dan mengapa hal tersebut dilarang? Berikut saya akan menjelaskan mengenai larangan tersebut. Ya, larangan tersebut memang benar adanya. Perlu kita ketahui bahwa maghrib merupakan permulaan waktu sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, maghrib berkaitan dengan tempat, yakni barat. Dan kata maghrib berasal dari istilah bahasa Arab, yakni goribi yang artinya tenggelam. Kata maghrib berasal dari bahasa Arab yakni goribi yang artinya terbenam. Jadi, dapat kita simpulkan sendiri bahwa maghrib berarti barat sebagai tempat terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Dan kepunyaankulah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Larangan ini sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ketika malam turun, dekatkanlah anak-anak kalian kepadamu, karena pada waktu itu setan berkeliaran. 1 jam kemudian kalian dapat melepaskan mereka. Tutuplah pintu-pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampu dan sebutlah nama Allah. Dan tutuplah minumanmu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah juga bejanamu dan sebutlah nama Allah, sekalipun hanya meletakkan sesuatu di atasnya." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, kita juga perlu tahu bahwa ketika maghrib, setan tidak hanya bisa berkeliaran di luar rumah, namun setan juga bisa masuk ke dalam rumah kita atau bahkan menyicipi makanan yang sudah terhidang di dalam rumah kita. Teman-teman muslimin yang saya banggakan, larangan ini bukanlah mitos belaka. Larangan ini benar adanya. Namun sayang, pada zaman sekarang sudah banyak orang yang mulai mengabaikan larangan ini. Padahal di waktu maghrib kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dan memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tidak jarang kita mendengar adanya berita orang hilang ketika maghrib dan adanya kejadian anak kecil yang tiba-tiba menangis ketika maghrib? Hal tersebut tidak lain adalah perbuatan dari setan sendiri. Namun sayangnya, pada zaman sekarang tidak jarang saya melihat orang-orang ketika maghrib tiba bukannya melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dan memperbanyak dzikir, akan tetapi malah keluyuran hingga tidak ingat waktu. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita senantiasa tidak mengabaikan larangan-larangan yang ada pada Al-Quran dan hadis. Karena pada larangan tersebut terdapat alasan jelas di mana alasan tersebut ditujukan untuk kebaikan kita sendiri.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.